Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 8. Mendatangi masalah. Dia menggigit bibirnya. Dia melihat Cal dan pria itu melihat ke arahnya dengan senyum tengilnya. "Stop, Cal. Berhentilah," bisik Xenvia. Pertarungan itu berlangsung hampir 15 menit dan di akhir pertarungan, Cal memukul lawannya bertubi-tubi hingga lawannya tumbang di atas arena. Teriakan dan sorakan di dalam ruangan itu semakin bergemuruh dan akhirnya pertarungan dimenangkan oleh Cal. Cal mengangkat tangannya ke atas dan tersenyum senang. Apakah dia gila? Gumam Xenvia pelan ketika melihat Cal yang begitu bahagia. Cal mengambil rokok dari jaketnya dan menyalakannya. Masih terdengar teriakan penonton untuk menyambut kemenangan Cal. Sang bandar memberikan segepok uang pada Cal dan pria itu kemudian berdiri di atas salah satu tiang ring. "Kalian siap?" teriak Cal dan beberapa penonton tampak berkumpul di bawahnya. Sorakan itu kembali terdengar dan ruangan itu kembali riuh ketika Cal mulai melemparkan banyak uang hasil kemenangannya pada para penonton. "Yah, dia memang benar-benar gila," bisik Xenvia. Cal menjepit rokoknya di bibirnya sedangkan kedua tangannya melemparkan lembaran demi lembaran uang itu ke arah penonton yang ada di bawahnya. Iya, sudah menjadi kebiasaan. Jika Cal menang, maka uang itu akan dibagikan kepada penonton. Itulah mengapa mereka akan memadati arena jika ada pertarungan yang melibatkan Cal. Xenvia tampak mengobati luka Cal yang ada di pelipisnya. "Setidaknya keberadaanmu cukup berguna di sisiku," ucap Cal tersenyum. "Apa yang kau cari?" tanya Xenvia pelan sambil mengoleskan obat pada luka Cal. "Kepuasan mungkin," sahut Cal. "Kau merusak tubuhmu," ucap Xenvia. "Kau tahu, ketika masih sekolah, kedua orang tuaku sering dipanggil ke sekolah karena kelakuan brutalku. Aku tak suka mencari gara-gara, tapi aku dihadapkan pada situasi di mana aku harus berkelahi. Dan akhirnya aku suka bertarung, lalu aku menemukan wadahnya tanpa harus bertarung dengan orang di jalanan," kata Cal. "Di saat orang lebih memilih menghindari masalah, kau justru mendatangi masalah," sahut Xenvia, yang kemudian meniup pelipis Cal yang kira lukanya cukup dalam. Cal hanya tersenyum saja dan memandangi mata biru atraktif milik Xenvia. Tak ada obrolan setelahnya, dan Cal tetap menatap wajah cantik bak boneka itu. "Tebakanku tak salah tentang dirimu. Kau adalah keturunan bangsawan, nenekmu salah seorang anggota kerajaan yang memisahkan diri dan memilih jalan hidupnya sendiri," ucap Cal dan membuat tangan Xenvia berhenti. Xenvia menatap ke arah mata Cal. "Ceritamu benar-benar seperti dongeng. Mau dengar?" tanya Cal tersenyum santai meskipun Xenvia menatapnya tajam. Xenvia tak menjawab apapun dan kemudian melanjutkan memakaikan plester pada pelipis Cal. "Nenekmu adalah seorang konglomerat berdarah bangsawan yang berjuang membangun perusahaannya sendiri dengan kakekmu yang berasal dari kalangan biasa. Melihat kesuksesan itu, adik nenekmu akhirnya juga keluar dari anggota kerajaan dan bekerja bersama nenekmu. Nenekmu hanya memiliki satu anak perempuan, yaitu ibumu. Ibumu menikah dengan pria yang tak disetujui oleh nenekmu dan lari bersama ayahmu. Ayahmu meninggal ketika ibumu melahirkan dan kau dirawat oleh pelayan ketika kelahiranmu diketahui oleh pihak ibumu yang ingin mengambilmu waktu itu dan memisahkanmu dari ibumu. Ibumu mengatakan bahwa kau sudah meninggal dan tak terselamatkan. Dia tak ingin kau menjadi seperti ibumu yang hidupnya terkekang meskipun hidup penuh dengan harta yang melimpah. Ibumu meninggal setelah 1 bulan melahirkanmu karena terjatuh dari tangga," kata Cal panjang lebar. Xenvia terdiam meskipun dia tak ingin tahu cerita ini, tapi dia tetap mendengarkannya dan membuat hatinya sedikit tercubit mendengar kisah ayah dan ibunya yang menyedihkan. Beberapa tahun kemudian, nenekmu baru mengetahui bahwa kau ternyata tak meninggal dan ada selentingan kabar bahwa kau ditaruh di panti asuhan. Dia akhirnya mencarimu dengan harapan harta kekayaannya akan diwariskan semuanya padamu. Sang adik mendengar hal itu dan diam-diam dia akhirnya bertindak dengan mencarimu juga untuk melenyapkanmu karena jika kau tak ada, maka adik nenekmu lah yang akan menguasai harta nenekmu.
Lanjut Kal menceritakan inti dari masalah Zenfia yang sebenarnya. Jika kau menghilangkan bekas merah di punggungmu, maka nenekmu dan adiknya tak akan pernah menemukanmu dan kau tak akan pernah mewarisi harta nenekmu. Sekarang pilihan ada di tanganmu. Kau menghadapinya atau kau akan tetap dengan pelarianmu dengan menutup luka itu selamanya, kata Kal. Zenfia melihat ke arah Kal. Mengapa kau melakukan ini untukku? Tanya Zenfia. Karena kau cantik, jawab Kal. Aku serius, ucap Zenfia. Aku juga serius, jawab Kal dengan senyum tengilnya dan kembali menyalakan rokoknya. Kal, ucap Zenfia. Ya, Zenfa Arthur, sahut Kal dengan tampang menyebalkannya dan menghisap rokoknya sambil bersandar di sofa. Aku belum selesai mengobati lukamu, ucap Zenfia ketika melihat Kal sudah menghisap rokoknya. Aku hanya merokok saja dan kau masih boleh mengobatiku, sahut Kal. Ingin rasa Zenfia mengumpat pada pria tengil di depannya itu. Lalu Zenfia sedikit maju karena Kal menyender ke sofa. Dia mengoleskan obat di pinggir bibir Kal dan itu semakin membuat Zenfia tak fokus apalagi Kal terang-terangan memandanginya. Zenfia semakin salah tingkah ketika Kal malah terdiam tak berbicara lagi. Wanita cantik itu meneguk salivanya dan berusaha fokus dengan luka Kal bukan dengan bibirnya. Kau tahu bagaimana cara tercepat menyembuhkan luka di bibir? Tanya Kal. Zenfia tak menggubris Kal karena biasanya Kal selalu berbicara random. Dengan berciuman bibir, ucap Kal. Tak sopan kau mengatakan hal itu padaku, Kal, sahut Zenfia melihat ke arah mata Kal. Aku hanya mengatakannya dan bukan berarti aku menyuruhmu mencium bibirku. Ucap Kal. Zenfia menjadi salah tingkah karena ucapan Kal yang frontal itu. Zenfia segera menyelesaikan tugasnya dan kemudian beranjak dari sofa. Dia ingin jauh-jauh dari pria tengil yang tampan itu. Kau mau kemana? Ambilkan aku es batu, ucap Kal. Untuk apa? Tanya Zenfia. Kakiku sakit, sepertinya sedikit bengkak karena tadi, jawab Kal dan membuka celana jeansnya di depan Zenfia tanpa sungkan sama sekali. Kal, apa yang kau lakukan? Tanya Zenfia mengalihkan wajahnya. Kakiku sakit di bagian betis. Jadi aku lebih nyaman membuka celana jeansku terlebih dulu sebelum mengompresnya, jawab Kal dengan entengnya dan rokoknya masih terjepit di bibirnya. Aku memakai boxer. Kau tak perlu khawatir, ucap Kal. Ya Tuhan, lama-lama aku bisa gila tinggal bersamanya, batin Zenfia menjerit. Lalu Zenfia menaruh kotak obat kemudian mengambil es batu di kulkas. Dia menaruh es batu itu dalam plastik lalu dibalut handuk kecil yang tipis. Zenfia kembali menuju sofa meskipun kakinya sangat berat melangkah karena Kal hanya memakai boxernya saja. Berikan esnya, pinta Kal sembari mengulurkan tangannya. Zenfia memberikan esnya itu ke tangan Kal. Pergilah istirahat, ucap Kal. Zenfia mengangguk dan kemudian berbalik pergi menuju kamarnya. Lalu Zenfia berdiri di balik pintu dan memegang dadanya. Dia selalu membuat dadaku berdebar, gumamnya berbisik. Lalu Zenfia mengunci pintunya dan menuju ke lemarinya. Dia membuka semua pakaiannya dan kemudian masuk ke dalam kamar mandi.
Ponsel Kal berbunyi ketika dirinya sedang memegang kain berisi es di tangan kirinya. Lalu Kal mengangkat ponselnya. "Ya, Dad?" tanya Kal. "Bisakah kau besok ke Kroasia?" "Daddy tak bisa ke sana besok," jawab Thor. "Harus besok?" tanya Kal. "Ya, harus besok dan kau akan berada di sana kurang lebih selama seminggu sampai semua urusan selesai," jawab Thor. "Oke," jawab Kal akhirnya. "Malam ini kau bertarung lagi? Kurangi kebiasaan itu, Kal. Mommy akan mengetahuinya juga suatu saat. Dan kau akan menerima konsekuensinya dari Mommy jika kau tetap melakukannya," ucap Thor. "Ya, Dad, aku sudah mengurangi. Setidaknya hanya seminggu sekali saja," jawab Kal dengan banyak alasan. "Zenfia akan dijemput oleh supir besok untuk tinggal di mansion kami selama kau tak ada," ucap Thor. "Dia akan ikut denganku. Dia sudah kunaikkan jabatannya sebagai asisten pribadiku. Jadi dia harus ikut kemanapun aku pergi mulai sekarang," jawab Kal. "What?" sahut Thor. "Oke, Dad, no question. Bye," jawab Kal dan menutup sambungan teleponnya secara sepihak. Zenfia bangun pagi seperti biasanya dan merapikan serta membersihkan penthouse dalam waktu 1 jam saja. Semua keranjang laundry dibawanya keluar ketika petugas Binatu datang untuk mengambil pakaian Kal yang kotor. Setelah itu, dia memasak dan kemudian menuju ke kamarnya kembali ketika sudah selesai memasak. Untuk sarapan pagi, Zenfia selalu memasak makanan yang tak terlalu rumit dan karena mereka hanya berdua jadi hanya membuat makanan dalam jumlah sedikit saja. Setengah jam kemudian, Zenfia sudah keluar dari kamarnya dan melihat Kal sudah ada di meja makan. "Bersiaplah. Kau akan ikut denganku ke Kroasia. 2 jam lagi kita berangkat," kata Kal. "Mengapa mengajakku?" tanya Zenfia. "Karena kau kerja denganku, bukan? Jadi kau akan ikut kemanapun aku pergi. Aku akan berada di Kroasia selama seminggu. Kau akan membantuku menyiapkan keperluanku," jawab Kal. "Baiklah," jawab Zenfia pasrah. "Duduklah," perintah Kal. Zenfia mengangguk dan duduk di depan Kal. Mereka makan pagi bersama dan seperti biasa Kal selalu memandangnya hingga membuat Zenfia selalu salah tingkah karena dia tetap tak terbiasa dengan hal itu meskipun Kal selalu seperti itu padanya. "Tak perlu membawa banyak baju karena aku akan membelikanmu baju di sana," kata Kal. Zenfia mengangguk. "Uang gajimu tak akan kupotong. Justru akan kutambah," lanjut Kal. Zenfia kembali mengangguk. "Terima kasih," ucap Zenfia akhirnya karena ia baru sadar Kal melihat tajam ke arahnya karena Kal tak suka jika Zenfia menjawab pertanyaannya hanya dengan anggukan saja. Setelah makan pagi selesai, Zenfia membereskan dapur dan kemudian kembali ke kamar untuk mengemas bajunya. Zenfia mengemasnya di tas berukuran sedang karena ia tak memiliki koper. Tok, tok, tok. Terdengar ketukan di depan pintu kamar Zenfia dan wanita itu segera membukanya. "Ini koper untukmu," ucap Kal sembari memberikan koper sedang berwarna hitam pada Zenfia. "Terima kasih," jawab Zenfia. "Setelah selesai, kemas pakaianku dan segala kebutuhanku ke koperku. Aku tunggu di kamar," kata Kal. "Baik," jawab Zenfia sembari mengangguk.
Oke, kata Carl dan pergi dari hadapan Zenfia. Pria itu menggelengkan kepalanya karena benar-benar gemas dengan kediaman dan kekakuan Zenfia padanya. Lihat saja nanti, gumamnya berbisik. 20 menit kemudian, Zenfia masuk ke dalam kamar Carl. Dia tak melihat Carl di sana dan pintu kamar mandi tampak tertutup. Lalu Zenfia segera mengemas pakaian Carl ke dalam koper dan beberapa kebutuhan Carl seperti parfum dan lainnya ke dalam koper. Zenfia memilih apa yang dianggapnya penting dan dia pun mencatat apa yang sudah dimasukkannya tadi agar ia bisa menjawab dengan tepat jika Carl menanyakan hal itu. Carl kemudian terlihat keluar dari kamar mandi. Zenfia otomatis menoleh ke arah pria yang hanya memakai handuknya saja di pinggangnya. Zenfia langsung mengalihkan pandangannya pada koper dan segera mengemasnya dengan cepat. "Apa saja yang kau bawa?" tanya Carl. Lalu Zenfia memberikan selembar kertas kecil pada Carl yang sudah ditulisnya tadi. "Tambahkan 2 dasi warna biru dan abu serta 3 parfum lagi," kata Carl. "Baik," jawab Zenfia yang kembali masuk ke dalam walk-in closet. Carl juga masuk ke dalam walk-in closet karena akan memakai baju. Pria itu dengan santainya memakai baju di depan Zenfia yang membuat wanita itu menunduk dalam-dalam dan memalingkan wajahnya dari Carl. "Dasar pria tengil tak tahu malu," batin Zenfia geram. Setelah selesai mengemas koper Carl, Zenfia cepat-cepat keluar dari kamar Carl. Lalu dia menuju kamarnya sendiri untuk bersiap-siap dan berganti baju. Ketika baru saja membuka bajunya dan menaruhnya di atas meja, pintu kamarnya terbuka. Zenfia begitu terkejut dan sembunyi di balik lemarinya. "Carl," teriaknya kesal. Carl justru tertawa mendengar teriakan Zenfia itu karena entah mengapa dia lebih suka jika Zenfia berteriak marah daripada hanya diam dan mengangguk saja. "Bukan salahku karena kau tak mengunci pintunya, Zi," sahut Carl dengan entengnya. "Keluar sekarang," ucap Zenfia. Carl masih berdiri di ambang pintu. "Now," bentak Zenfia. Bersambung.